Tapi kedepannya kita harus mengedepankan konten dibandingkan dengan hard selling. Ya, kontennya seperti apa? Halo teman-teman Om Botakers. Ya, saya kasih panggilan Om Botakers ya. Kalian suka nggak panggilan itu? Ya, tapi kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, ya jangan lupa untuk subscribe karena kalian akan mendapatkan konten-konten berkualitas setiap minggunya. Bagaimana caranya meningkatkan penjualan kalian di marketplace. Oke, langsung aja hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget ya. Kita akan kasih topik yaitu bagaimana sih marketplace 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Nah, 2020 ini kita mengalami perkembangan marketplace yang luar biasa sekali ya. Banyak orang yang tadinya nggak kenal, nggak pernah belanja, sekarang belanja ya, belanja online. Bahkan sanak keluarga dari om aja yang sudah senior ya, pada waktu 12-12 juga menyarankan ya udah tunggu aja nanti pas 12-12 belanjanya pas 12-12 aja. Jadi ini mindset untuk belanjanya tuh udah dapet bahkan di teman-teman yang tadinya nggak kenal apa yang namanya online. Nah, bukan cuma itu, seller online pun bertumbuh secara luar biasa ya. Dalam tahun terakhir ini mungkin setiap marketplace itu sudah ada 10 juta seller ya. Shopee 10 juta, Tokopedia 10 juta, Lazada, Bukalapak juga mungkin udah mendekati angka-angka itu juga ya. Jadi sellernya udah banyak sekali. Nah, apa yang akan terjadi 5 sampai 10 tahun ke depan? Dan ini adalah prediksi dari hasil riset dan analisa dari Om Botak. Oke? Yang pertama, fee akan semakin mahal. Ya, ini mungkin teman-teman langsung shock ya. Wah, ini belum apa-apa udah naik lagi fee-nya ya. Ini kan baru kemarin kita ada sebuah kasus ya. Fee dari marketplace ini naik ya. Ada marketplace yang menaikkan fee-nya, tapi harusnya ini bukan yang terakhir ya. Marketplace pada prinsipnya sekarang semuanya masih bakar-bakaran promo ya, bakar-bakaran duit dari hasil investnya investor. Di dalam ini masih kasih free ongkir tanpa biaya transaksi dan lain-lain. Padahal dalam melakukan sebuah jual beli kan ada namanya biaya transaksi, ada fee operasional ya. Jadi marketplace ini sebenarnya masih rugi ya, dan sekarang pelan-pelan fee-nya ini dinaikin supaya mereka mengurangi kerugian dari investasi mereka. Nah, prediksi Om ya, 5-10 tahun lagi fee sekarang akan kalian lihat kecil ya. Apakah nanti mau menjadi 10% ya, 20% ya. Dugaan saya 5-10 tahun lagi fee akan semakin naik ya. Jadi siap-siap buat teman-teman yang sekarang aja udah menjerit ya karena nggak siap dengan fee yang dikenakan oleh marketplace. 5-10 tahun lagi ini akan semakin besar fee-nya ya, semakin tinggi fee-nya. Jadi bersiap-siaplah dari sekarang untuk price structure-nya dibenerin ya, untuk cara hitung harga jualnya mungkin boleh dilihat lagi ya. Untuk di sana waktu ngitung kita jangan lupa kita harus masukkan fee marketplace, kita harus masukkan biaya voucher, kita harus masukkan biaya promosi, biaya barang hilang ya, COD yang gagal dan lain-lain, semua harus dimasukkan supaya kita jualnya ini bisa profit ya. Karena yang namanya sales itu kalaupun besar tapi nggak profit, itu kita bukan PT atau perusahaan, namanya yayasan. Nah, teman-teman di sini mau bikin yayasan atau bikin perusahaan di sini ya. Kalau mau bikin perusahaan yang sehat itu harus profit. Ya, jadi semua harus diperhitungkan. Jangan sampai kita jualnya salesnya besar tapi rugi ya. Itu jadi pertama, fee akan semakin mahal. Prediksi Om Botak yang kedua
adalah iklan di marketplace akan semakin mahal. Nah, ya, ini iklan kenapa semakin mahal ya? Kita melihat dari 2020 saja, bidding iklan itu terus naik. Kenapa? Karena makin banyak teman-teman yang pinter ya dan mulai mencoba beriklan, khususnya teman-teman alumni dari kelas Om Botak. Nah, siapa di sini yang sudah pernah ikut kelas iklan Shopee, iklan Tokopedia, iklan Lazada dari Om Botak? Ya, boleh komen di bawah gimana testingnya setelah ikut kelas. Pastinya omsetnya makin naik, bukan? Nah, buat yang belum, nggak usah khawatir, kita akan selalu buka kelas berkala ya. Intinya kalian pantengin aja di Instagram Cerita Om Botak, di sini di YouTube juga boleh, atau ke www.ceritaombotak.com. Di sana akan kita posting kelas-kelas iklan berikutnya, oke? Nah, iklan semakin banyak yang pakai akan membuat biddingnya semakin tinggi, ya. Dan misalnya di Tokopedia pun sekarang kalau mau menaikkan exposure selain dari bawa traffic dari luar, dari social media, memang cara yang paling mudah adalah dengan beriklan, ya. Ketika kita beriklan, itu toko kita akan mendapatkan traffic yang lebih tinggi. Nah, tapi kalau semuanya sudah beriklan, ini akan menaikkan bid, ya. Dari sekarang misalnya di Tokopedia bidnya paling rendah itu 250 untuk beberapa kategori. Ada yang kalau mau bid minimal 1000, ya tergantung kategorinya. Jadi teman-teman, sekarang saja sudah 250 sampai 1000, ya. Apalagi 5 sampai 10 tahun ke depan, mau kita lihat dari inflasinya juga sudah pasti bid akan semakin mahal, ya. Jadi buat teman-teman yang udah teriak sekarang iklan mahal, ya, makan boleh mie instan setiap hari tapi iklan budgetnya tebel. Nah, nanti 5-10 tahun ke depan akan semakin gila, ya. Jadi itu poin kedua, iklan akan semakin mahal. Nah, poin ketiga, biaya tim, biaya operasional kita akan semakin mahal. Ya, ini memang ada banyak faktor. Pertama mungkin UMR makin mahal, tapi kedepannya kita harus mengedepankan konten dibandingkan dengan hard selling. Ya, kontennya seperti apa? Kontennya mungkin seperti di Instagram, di TikTok. Ya, kita akan harus membuat konten-konten yang profesional. Itu akan semakin mahal, ya. Foto pun juga harus foto sendiri. Kalau sekarang kan gampang, tinggal ngambil foto orang, kita kasih watermark kita di Canva, beres, ya. Nantinya AI dari marketplace itu akan dengan mudah membaca filenya original dari siapa dan seller lain nggak boleh pakai, ya. Dan ini sudah kejadian di negeri tetangga, ya. Kita nggak boleh ngambil foto dari orang lain, ya. Ini kan sebenarnya yang diharapkan dari teman-teman yang udah kerja keras capek-capek foto sendiri, fotonya dikopas terus dihancurkan harganya dibanding dijual lebih murah, sakit hati, ya kan. Nah, nanti ke depannya, ini kabar bagus buat teman-teman, ini foto semua harus foto sendiri, ya. Harus create sesuatu yang memang hasil karya sendiri. Jadi konten biayanya akan semakin mahal, gak bisa sembarangan comot dari Google lagi. Kita harus buat konten itu sendiri, baik video maupun foto dan lain-lain. Jadi itu prediksi dari Om Botak nomor 3. Yang pertama adalah fee makin mahal, iklan makin mahal. Ketiga, konten makin mahal. Yang keempat, customer adalah raja. Nah, customer raja ini maksudnya gimana? Memang dari dulu customer raja, ya. Sebenarnya sih ya partner lah, ya. Tapi kebebasan akan benar-benar diberikan pada customer. Kalau sekarang kita melihat COD, ya. COD banyak. Karena banyak orang masih belum percaya untuk membeli online, mereka mau lihat barangnya dulu baru bayar, ya. Nah, COD di masa depan akan berkurang jauh karena semua orang sudah lebih beredukasi, sudah lebih nyaman untuk belanja online, tapi tingkat retur akan lebih tinggi, ya. Nah, di negeri tetangga, di sana kalau belanja online, hampir di semua tempat itu ada kebebasan retur tanpa basa-basi. Ya, istilahnya dalam 7 hari setelah membeli barang, kita boleh retur tanpa ada alasan sama sekali. Nah, ini terutama memuncak pada saat event, misalnya 12-12, ya. Itu yang beli banyak, setengahnya bisa diretur. Ya, sadis ya. Jadi, tingkat retur akan semakin tinggi karena pembeli bebas untuk membeli bebas untuk meretur tanpa alasan, ya. Jadi ini yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan menurut Om Botak. Oke, ya. Poin kelima,
ya, brand penting. Nah, di masa mendatang orang akan perang harganya lebih dahsyat lagi daripada sekarang, ya. Karena sellernya makin banyak, ya, pembeli dikasih kebebasan juga, ya, pilihannya juga makin banyak. Mau order dari Jakarta, mau dari Surabaya, sampainya sama-sama cepat. Sekarang udah sama-sama cepat, ya, mungkin bisa same day dari Surabaya ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta, semuanya bisa same day bahkan, ya. Intinya ekspedisi harusnya semakin cepat nanti ke depannya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, semuanya akan jadi red ocean, ya, bersaing dari harga saja. Jadi kalau kita mau keluar dari sana, dari jebakan ini, kita harus bangun brand. Nah, membangun brand itu sendiri juga tidak mudah tentunya, ya. Karena brand sendiri itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu uang, ya. Kalau kita mengurangi salah satu faktor itu, brandnya mungkin nggak jadi, ya. Dan kalau brand nggak jadi, ya kita balik lagi perang harga, ya. Jadi brand itu penting, ya. Kenapa brand itu penting? Nanti kita akan bahas lagi di dalam video kita yang lain, ya, pentingnya sebuah brand itu. Nah, tapi memang kalau kita sudah berperang harga, kita harus ada kelebihan, sesuatu secret sauce namanya, ya, resep rahasia supaya kita bisa keluar dari perang itu, yaitu dengan brand atau keunggulan atau loyalitas daripada customer yang memang maunya pokoknya beli brand Om Botak, ya, nggak mau brand lain, ya. Misalnya, ya, kita membahas brand air mineral, ya. Ada air mineral yang paling terkenal mungkin brandingnya Aqua, ya. Banyak orang yang memang fanatik, ya, maunya Aqua aja, tapi nggak mau brand lain, padahal sebenarnya sama-sama air mineral. Nah, ya, kalau loyalitas orang sudah sampai sedemikian kuat, walaupun udah bertarung dalam red ocean, itu akan membuat kita bisa survive dalam kompetisi, ya. Berikutnya, yang nomor 6 adalah mengenai pajak, ya, mengenai pajak. Nah, ini menarik, ya. Tapi sebelumnya, teman-teman yang sudah nonton sampai sekarang, ya, dan belum subscribe, buruan subscribe di channel Cerita Om Botak. Nah, teman-teman bakal dapat update, ya. Setiap minggunya kita akan kasih update terus, ya, supaya jualan teman-teman makin oke. Nah, mengenai pajak ini juga sangat menarik, ya, karena setiap kali kita bahas mengenai pajak di Instagram, di channel-channel kita yang lain, ya, pasti rame, ya, nggak fair, ya, pemerintah tarik pajak, ya. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita harus support dengan kebijakan pemerintah, ya. Kalau memang kita berusaha melakukan bidang usaha, ya, kita harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan, ya. Dan 5-10 tahun ke depan ini saya prediksi kalau sistem pajak dan sistem marketplace sudah terintegrasi, jadi nggak bisa lari. Jualannya segitu, ya, akan ditarik pajaknya sesuai. Kalau sekarang kan mungkin belum terintegrasi yang sempurna, masih bisa, ya, nggak bayar misalnya, atau nggak bayar sama sekali, atau memang nggak bayarnya nggak sesuai, nantinya akan semakin ketat. Ya, ini udah kejadian di negara-negara lain. Ininya kalau udah terintegrasi ini nggak bisa lari, ya. Bahkan buat teman-teman yang sekarang mungkin melakukan orderan yang fiktif, nanti juga akan kebaca dari sini, ya, kebaca dari pajaknya, ini malah kena di sini, ya. Jadi teman-teman sudah harus bersiap-siap dari sekarang, karena 5-10 tahun lagi permainannya sudah berubah, ya, karena semuanya datanya sudah terintegrasi dengan baik antar departemen, ya, dari pajak ke marketplace. Oke. Nah, berikutnya adalah level persaingan yang semakin sengit, ya. Tadi kita udah bahas level persaingannya udah semakin sengit karena udah perang harga, ya. Tapi kita ngomong masalah bukan cuma harga, tapi masalah service, ya, masalah balas chat, ya. Mungkin ke depan kita sudah ada tingkat teknologi chatbot yang semakin canggih. Jadi kalau pembeli balas apa secara AI udah bisa langsung kita kasih prediksi jawabannya, ya. Chatbotnya juga pasti akan semakin canggih. Tapi ibaratnya kalau kita sekarang di Indonesia ini, kita masih lawan raja level 10, ya. Kalau di negara
tetangga mereka sudah di level yang paling mentok ya, udah finish, jadi udah buas banget lah istilahnya ya, sulit banget dikalahkan ya levelnya. Jadi teman-teman di sini kita ini sekarang berjualan ya, dapat untung 10-20% masih mudah ya, maka rata-rata dan banyak yang lebih dari itu ya, masih sangat mudah ya. Kalau belum ya, mungkin kalian belum pernah ikut kelas Om Botak yang kita ajarkan teknik-tekniknya, fundamentalnya gimana cara riset produk supaya kita bisa jualannya lebih cuan ya, bukan cuma dari salesnya doang. Nah, kalau sekarang ya di negara tetangga buka toko online aja itu minimal 6 bulan siap-siap rugi, baru setelah itu untung ya, kalau bisa. Dan untungnya berapa, untuk berapa persen, 5% pun udah syukur-syukur ya. Kalau sekarang di sini dari pertama kali buka aja kita udah bisa untung, nggak perlu iklan, organiknya masih bagus ya, masih banyak kategori yang masih bisa kita masukin dengan harga yang enak ya, cuannya juga, profitnya masih enak banget. Jadi sekarang kita di sini tuh masih enak banget ya, rajanya masih level 10, belum level 100 kayak di sebelah. Jadi manfaatkanlah sekarang ya, cepet-cepet kita harus gedein tim kita, cepet-cepet kita harus kuatin brand kita supaya nanti ketika 5-10 tahun lagi datang kita udah siap ya. Kita udah siap. Karena poin berikutnya kita akan bahas masalah cross border ya, cross border karena dunia ini semakin global ya, karena kita udah masuk dalam perjanjian free trade dan lain-lain. Om Botak juga yakin 5-10 tahun ke depan saingannya kita sudah bukan di lokal lagi, tapi kita sudah global ya. Jadi mungkin salah dari Amerika, dari Tiongkok ya, dari negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia. Ini udah global banget ya. Mereka itu kalau kita mau belanja mungkin antara seller luar sama seller sini nyampe sama cepetnya ya. Jadi persaingannya tuh memang makin gila karena secara cross border ini udah semakin mudah ya, udah semakin mudah sekali karena kita adalah ya bagian dari lingkungan ekonomi global ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang aja dengan segala macam proteksi yang ada masih berasa jualan itu sulit, 5-10 tahun ke depan akan makin sulit lagi. Jadi kapan saatnya untuk mulai? Yaitu adalah saat ini ya. Saat ini kita mau belajar sama-sama, salah satunya di channel Cerita Om Botak ini kita sama-sama buat sebuah komunitas ya. Kalian bisa gabung Instagram Cerita Om Botak, Telegram Cerita Om Botak. Di sana kita akan banyak kasih konten-konten edukasi supaya seller lokal bisa naik kelas ya, supaya UKM-UKM Indonesia bisa berjaya di negerinya sendiri ya. Jadi teman-teman, thank you ya atas supportnya ya. Jangan lupa untuk share konten ini apabila bermanfaat, kasih tombol like ya. Dan kita akan terus memberikan konten-konten berkualitas lagi di episode kita selanjutnya. Sampai jumpa.